Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami, ya Allah kami yang hidup di dalam anugerah-Mu yang memimpin langkah kami, memimpin seluruh kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu yang tidak berkesudahan, panjang sabar-Mu yang begitu luas atas kami umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari-hari kami menjadi hari-hari yang terus di dalam pemeliharaan Allah. Dan kami boleh menikmati juga pada sore hari ini ibadah di mana Tuhan mempersekutukan kami bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan terpujilah Engkau, dan saat ini kami merenungkan firman-Mu, kami merindukan Engkau yang menyatakan anugerah-Mu, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami. Pakailah hamba-Mu, berikan kuasa yang daripada-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu saja. Kami serahkan setiap diri kami masing-masing yang mengikuti acara ibadah ini dengan kesungguhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui live streaming. Buka telinga kami, buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan, untuk menyadari kekudusan Allah, kehormatan dan kemuliaan Allah di tengah-tengah kami. Berkatilah kami, berbicaralah kepada kami dalam menit-menit yang pendek ini. Biarlah firman Allah yang memimpin kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari kitab Korintus. Ini ekspositori paling lama ya. Sudah 3 tahun masih pasal pertama. Bukan karena terlalu panjang, tapi karena khotbahnya sekali setahun. Begitu ya. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 tahun 2019. Lanjut ayat 7 sampai ayat 17 2020. Sekarang lanjut dari ayat 18 kita buka dari pasal 1 sampai ayat yang ke-31. Mari kita membaca 1 Korintus 1 dari ayat yang ke-18 hingga yang ke-31. Kita boleh mengikuti, saya membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Untuk LAI memberikan judul. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Similar dengan Roma pasal 1 ayat yang ke-16 itu. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak dari antara kamu. Tidak banyak orang yang berpengaruh dari antara kamu. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini status kita. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Kristus, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan tentang kebodohan, tanda petik, berita salib. Karena orang dunia mengatakan itu adalah berita kebodohan. Kebodohan berita salib. Terus kalian, sebelum kita masuk kepada ayat 18, kita coba lihat kembali ke belakang ya. Di dalam 2 kali pembahasan kita dari pasal 1 ayat 1 sampai 17. Apa yang menjadi konteks atau latar belakang dari kitab Korintus. Yang pertama, problem di dalam jemaat Korintus, saudara sekalian, adalah problem teologis. Mereka menjadi orang-orang yang menikmati anugerah, namun mereka menjadi orang-orang yang menyepelekan panggilan atau tuntutan Injil. Mereka memang menikmati anugerah, mereka percaya kepada Yesus. Tapi apa yang menjadi tuntutan atau panggilan dari Injil mereka tidak peduli. Mereka hidup sama dengan dunia.
Lalu yang kedua, di dalam isu filsafat mereka juga mengalami problem itu, yaitu mereka dipengaruhi oleh Platonik yang paling gede. Memisahkan antara dunia roh dan materi, bahwa hanya roh yang diselamatkan. Akhirnya konsep Platonik itu diadopsi di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa roh saja yang diselamatkan, sedangkan fisik itu habis, materi itu akan habis. Maka implikasi teologisnya dari pemahaman yang seperti ini, mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan tubuh. Ada orang-orang yang memegang teologi seperti ini. Atau bahkan kebablasannya sebagian lagi, bahwa agama itu mereka anggap kepercayaan tentang iman itu hanya urusan roh dan materi tidak ditebus. Maka dari konsep teologis yang seperti ini, dua macam ekstrim yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Yang pertama, akhirnya mereka punya pemikiran, mengapa kalau begitu, karena memang materi itu tidak ada pentingnya, kenapa kita tidak menikmati kenikmatan indrawi atau fisik ini? Toh juga akan binasa kok, ya nggak masalah lah, yang roh kan yang diselamatkan. Maka isu moralitas menjadi makin dalam, dan kita lihat di dalam surat-surat 1 Korintus, teguran itu terlalu banyak tentang percabulan, mabok, dan dalam perjamuan, mereka melakukan perjamuan tapi sambil mabuk. Akhirnya begitu rusak, makanan yang dari penyembahan berhala dan seterusnya menjadi satu batu sandungan bagi orang lain. Yang jenis kedua, mereka rusak di dalam fokus kepada praktek-praktek karunia. Karena itu urusan rohani, jiwa. Maka mari kita mengurusi diri kita tentang hal-hal karunia saja. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar karunia demi karunia, khususnya nanti di dalam pasal 12, 13, 14. Dan ada yang memutuskan untuk selibat bukan karena memang itu panggilan atau tidak, tapi karena memang tubuh itu tidak penting, jadi sudah selibat saja dan seterusnya. Jadi keduanya ini, gelombang yang muncul di dalam jemaat Korintus ini berakar pada kesalahan yang sama. Meskipun reaksinya berbeda, tapi mereka sama-sama menyangkal potensi kebaikan tubuh yang dicipta oleh Tuhan. Tubuh ini tidak penting. Problem lain di dalam jemaat Korintus, saudara-saudara sekalian, kesombongan dan kekayaan. Mereka masuk di dalam budaya yang kaya. Orang-orang di kota Korintus itu banyak sekali pensiunan Roma juga tinggal di sana. Mereka orang-orang kaya di sana, jadi perdagangan juga sangat lancar di sana. Dan juga apa yang terjadi, mereka menjadi orang-orang yang menikmati kehidupan glamornya pola hidup orang Romawi. Mereka menjadi orang-orang yang menikmati kenikmatan, lalu mengadopsi konsep-konsep dunia ke dalam gereja, lalu politiknya Romawi masuk juga ke dalam gereja, yang akhirnya mereka mulai berlomba-lomba untuk menjadi lebih superior daripada saudara yang lain. Mereka memasukkan strategi-strategi kepemimpinan dunia ke dalam gereja, kepemimpinan sekuler ke dalam gereja, tanpa mau lagi mengikuti yang namanya dinamika pimpinan Roh Kudus. Kucuk-kucuk ujungnya jadi apa? Mulai terjadi perpecahan gereja, berlomba-lomba untuk saya ikutin si pemimpin yang mana, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus, bahkan yang lain bilang kami golongan Kristus, kurang lebih begitu ya. Jadi apa yang membuat perselisihan ini terjadi sebenarnya di dalam jemaat Korintus. Sementara kalau kita lihat para pemimpinnya, Petrus ataupun Apolos dan Paulus, tidak ada problem di antara mereka. Lah kenapa jemaatnya jadi problem berkubu-kubu seperti ini? Di dalam kitab Korintus sampai ayat 17, Paulus sudah menggambarkan problem terbesar jemaat Korintus karena isu Sophia, kebijaksanaan. Mereka berlomba-lomba tidak lagi berfokus kepada Injil, tapi mereka berlomba-lomba mengejar bijaksana, mengejar filsafat yang common di dalam orang-orang Korintus. Mereka melihat itu yang indah, itu yang agung, itu yang penting. Maka mereka mengejar hal itu, akhirnya mulai muncul sebuah pride. Bijaksana siapa yang lebih tinggi? Oh, kalau kami golongan ini bijaksana kami ini. Oh, kalau kami golongan ini kami bijaksana seperti ini. Berlomba-lomba di dalam bijaksana atau di dalam filsafat. Maka karena jemaat Korintus sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik, saudara-saudara sekalian, yang sangat mengagungkan tentang hikmat, akhirnya terreducelah tentang pemikiran iman atau pengertian iman, bahwa mereka mengatakan iman pun adalah ekspresi dari Sophia, hikmat. Jadi iman bukan dari Allah, iman itu bukan anugerah, tapi ini ekspresi dari hikmat, bahkan berfilsafat, itulah iman. Dan menjadikannya semacam kompetisi kebanggaan, siapa yang paling bijaksana, siapa yang paling berhikmat, siapa yang berfilosofi, yang paling agung. Ini yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Mereka telah mengganti teologi salib itu menjadi sebuah kemenangan palsu yang akhirnya mengecilkan berita salib. Tidak penting. Di awal kalau ditanya mereka tetap percaya nggak kepada Yesus? Percaya. Tapi ini hanya di sini. Sudah. Selebihnya urusan bijaksana, Sophia, filsafat. Maka berita Injil telah direduksi hanya urusan kepintaran dan urusan bijaksana, urusan hikmat. Namun substansi yang paling hakiki dari Injil, yaitu berita salib, telah digeser.
Bahkan mereka mulai sama dengan orang-orang Yunani yang menganggap berita salib adalah kebodohan. Nggak penting. Ini yang terjadi. Dan isu ini saudara-saudara sekalian, Paulus mau jawab. Setelah ditegur di dalam ayat 1 sampai ayat 17, Paulus meneruskan suratnya dari ayat 18 yang tadi kita baca untuk mengkoreksi pemahaman mereka, jemaat di Korintus. Nanti kita akan lihat signifikansinya dengan kita apa, koreksi yang seperti ini. Kita ya oke lah, kita suka baca, walaupun tadi literasi dari sekolah Calvin menunjukkan kita peringkat ke 100 berapa ya. Kalau nggak salah Najwa bilang anak Swedia itu baca 25 buku 1 tahun. Itu berapa persen? 80% anak di sana habis membaca 25 buku dalam 1 tahun. Anak Indonesia hanya 0,01% yang habis membaca 1 buku dalam 1 tahun. Wah, begitulah ya realitanya. Nah, tapi apa yang terjadi di sini? Kita dibawa untuk melihat pemahaman yang dikoreksi. Paulus meneruskan pembahasan ini. Mari kita memperhatikan dari pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-25 terlebih dahulu, lalu dilanjutkan sampai 26 sampai ke 31. Kalau kita lihat pembagiannya, lalu nanti diteruskan lagi, ada 3 pembagian sampai kepada pasal 2. Dari pasal 1 ayat 18 sampai 25, Paulus memaparkan kebodohan berita Injil yang justru adalah hikmat Allah yang sesungguhnya. Ini yang mau kita lihat. Lalu di dalam ayat 26 sampai 31 kita akan melihat Paulus menunjukkan kehidupan baru di dalam Tuhan berbeda dengan hikmat dunia yang ditawarkan. Nah, bagaimana nanti kita melihat itu signifikansinya dalam kehidupan kita sangat clear saudara-saudara sekalian. Ini realita atau teguran yang benar-benar signifikan dalam kehidupan kita sekarang. Lalu nanti di dalam pasal 2 baru Paulus membangun atau mengkoreksi pemikiran mereka tentang hikmat yang sejati itu adalah hikmat yang dipimpin atau hidup di dalam roh. Bukan hikmat yang mengandalkan kepada konsep atau pemikiran dunia. Tapi kita nggak membahas sampai situ pada hari ini, tapi kita melihat polanya di situ. Sekarang kita memperhatikan dari ayat yang kita baca ayat 18 sebagai pengkoreksian yang diberikan Paulus tentang hikmat dunia sampai kepada ayat 31. Dimulai dari ayat 17. Saudara-saudara sekalian, saya bacakan buat kita semua. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Itu pun bukan dengan hikmat perkataan waktu aku memberitakan Injil. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Lalu ayat 18, sebab untuk itulah, sebab pemberitaan tentang salib, ini yang mau dikatakan di dalam ayat 18. Maka dari ayat 17, Paulus mengkontraskan antara hikmat atau logosnya dunia, bijaksananya dunia, dengan perbandingan dengan berita salib Kristus. Maka ayat 18 ini, Paulus masuk kepada satu argumentasi yang menjelaskan kontras dari berita salib itu bagaimana. Mengapa itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan dunia. Ini yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan menariknya saudara-saudara sekalian dikatakan bahwa Paulus itu di dalam isu jemaat Korintus, Paulus itu dikatakan tidak semenarik Apolos. Apolos itu seorang retorik yang sangat baik, waktu dia bicara itu sangat mengesankan. Sedangkan Paulus dikatakan sebagai seorang yang tidak terlalu fasih bicaranya. Ya biasanya bicara atau metode retoriknya itu pun flat. Kurang lebih ditafsirkan begitu. Dan dia tidak mampu membangun satu argumentasi dengan logika-logika yang sangat-sangat brilian seperti Apolos. Makanya banyak sekali pendukung Apolos di dalam jemaat Korintus. Karena seolah-olah Apolos itu bisa dibandingkan, paling tidak kalau kita jadi Kristen pun, kita punya hal yang bisa kita bandingkan lah dengan orang-orang yang pagan atau orang-orang Yunani yang pinter-pinter itu. Itu cara berpikirnya mereka. Maka dalam hal ini kita melihat walaupun dikatakan Paulus demikian, tapi Paulus juga mengatakan bahwa dia tidak memberitakan Injil dengan hikmat perkataan di dalam ayat 17. Tapi ternyata saudara-saudara sekalian, inilah caranya Roh Kudus memimpin hamba-hambanya. Kalau kita melihat argumentasi yang dibangun Paulus dari mulai ayat 18 ini satu bijaksana atau satu penyelidikan yang sangat-sangat clear. Tesis yang dibangunnya sangat clear, argumentasi atau urut-urutan pembangunan tesisnya pun sangat-sangat dalam. Ini yang mau ditunjukkan di dalam ayat 18 sampai 31. Serta kalau kita selidiki dalam, kalau kayak PA, memang mungkin kita akan rasa seperti bosan karena terlalu dalam sebenarnya. Tapi kita coba melihat ini di dalam motif khotbah ya. Kita akan melihat bagaimana Paulus membangun argumentasinya terhadap penghinaan orang tentang kebodohan dari berita salib. Mari kita melihat bagaimana Roh Kudus memimpin dia membangun argumentasinya mulai dari ayat 18 itu. Paulus memulai argumentasinya itu dengan kalimat antitesis
Yang tadinya dikatakan aku tidak memberitakan Injil dengan hikmat perkataan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Lalu di sini kita melihat antitesis tentang bagaimana hikmat dunia dengan berita tentang salib Kristus. Lalu kemudian dari antitesis yang dibangun Paulus diteruskan di dalam ayat 19 itu, Paulus mengkonfirmasi apa yang dikatakannya itu adalah sebuah otoritas. Dia pakai yang dibangunnya adalah dari otoritas. Otoritas dari mana? Dari perjanjian lama. Ini bukan cuap-cuapku, ini bukan berlandaskan kepada perkataan atau hikmat perkataan, tapi ini dari otoritas perjanjian lama yang kubawa. Ayat 19, dia mengutip kalimat itu dari kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-14. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan seterusnya. Dan setelah itu baru ayat 20 Paulus membangun 4 pertanyaan retoris. Pertanyaan penting tapi tidak perlu dijawab. Ini justru pertanyaan yang menghancurkan pola berpikirnya kamu. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dan kemudian dari situ kalau kita memperhatikan pembagian dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5. Sebenarnya Paulus membagi pembagian itu dalam 3 pembagian besar. Bersabar saudara-saudara sekalian ya. Untuk apa kita belajar ini sekarang, nanti kita akan lihat di belakang apa yang menjadi poin pentingnya buat kita. Paulus mencoba membawa jemaat Korintus untuk melihat bahwa keberadaan mereka sebagai seorang Kristen itu bagaimana sebenarnya. Khususnya sehubungan dengan permulaan mereka menjadi Kristen itu sebenarnya bagaimana. Bahwa permulaan mereka menjadi Kristen benar-benar bertentangan dengan kemegahan mereka sekarang. Paulus mau ajak, hey, kamu bilang kamu Kristen kan ya? Sekarang apa yang kamu agungkan? Ingat nggak dulu waktu kamu jadi Kristen apa yang menjadi dasar kamu? Kenapa kamu jadi Kristen? Nah sekarang setelah kamu mengatakan kamu jadi Kristen, bertahun-tahun kamu bertumbuh menjadi seorang Kristen, yang kamu pegang sekarang apa? Dasarnya sama dengan percaya pertama kamu, apa yang menjadi dasar kepercayaan imanmu menjadi Kristen, dengan yang kamu pegang sekarang, yang kamu banggakan sekarang. Benarkah kamu sedang berpegang kepada iman Kristen itu? Benarkah kamu masih berpegang kepada salib Kristus itu? Nah Paulus mau membuka mata orang Korintus. Engkau udah berpaling. Engkau berpaling. Maka yang sekarang yang terjadi kepada mereka adalah apa? Mereka tidak lagi bermegah karena salib Kristus. Mereka tidak lagi bermegah karena apa yang Kristus kerjakan buat mereka. Bagi mereka itu hanya sebagai sebuah starting point. Ya, Yesus selamatkan saya, kamsia ya Tuhan ya. Sekarang urusan hikmat bijaksana yang kukejar. Ini value yang tertinggi di dalam kehidupanku. Maka hikmat berbicara tentang logika, retorika, bijaksana Yunani, filsafat dari para pemikir-pemikir Yunani. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang agung. Kalau aku memiliki ini dan bisa berhadap-hadapan dengan mereka, maka aku melihat hidupku boleh bermegah karenanya. Bukan menjadi sombong, paling tidak bermegah punya status lah, begitu ya. Maka sementara dasar iman ada pada salib Kristus yang justru bertolak belakang dengan hikmat dunia. Apa-apaan kamu jadi orang Kristen? Apa-apaan? Kamu pegang apa? Yang kamu katakan kamu percaya Kristus itu pondasimu apa? Yang seluruh keputusan hidupmu, jalan yang kau jalani itu didasari oleh apa? Sekali lagi, jemaat Korintus berpegang kepada apa? Hikmat dunia. Mereka tidak lagi melihat kepada Kristus. Bagi hikmat dunia, salib itu sebuah kebodohan. Tapi kebodohan Allah inilah yang justru adalah hikmat dan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah sekarang kita lihat 3 argumentasi atau 3 pembagian besar dari pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5 itu yang dibangun oleh Paulus. Paulus berkata kepada jemaat Korintus di dalam hal ini, engkau pikir salib adalah hikmat atau sofia yang sama dengan hikmat dunia. Bodoh kamu kalau kamu pikir seperti itu. Kamu berusaha untuk menyandingkannya supaya kamu merasa kamu punya harga diri. Oke lah kalau saya punya Kristen, Kristennya saya ini paling tidak sama atau bisa rival dengan sofianya dunia. Ini sama lah, kurang lebih begitu. Maka Paulus bilang, kamu ngawur kalau kamu mau memikirkan Injil dengan cara seperti itu. Maka 3 pembagian besar dalam surat ini yang mau dibawa Paulus untuk kita mengerti. Yang pertama dari ayat 18 sampai ayat 25. Paulus mau bertanya kepada jemaat di Korintus dan bertanya kepada kita. Atas dasar hikmat dan bijaksana, siapa yang mau jadi Tuhan yang bodoh seperti Tuhannya orang Kristen ini? Dia mati di salib. Iman atau konsep agama apa? Bijaksana seperti apa yang punya dasar bijaksana seperti ini? Yang Tuhannya mati di salib.
Siapa yang mau jadi Tuhan seperti ini? Ini pertanyaan pertama dari ayat 1 sampai 25 sebenarnya yang jadi kesimpulan. Lalu dari ayat 26 sampai 28, pertanyaan tesis yang ditanyakan oleh Paulus di dalam argumentasi kedua adalah, atas dasar hikmat dan bijaksana juga yang kau agung-agungkan itu, siapa yang mau memilih kamu? Dari ayat 26 dikatakan, ingatkah kamu dulu kayak mana? Sekarang coba pikirkan, kalau kamu mengatakan dengan atas hikmat, atas bijaksana yang kamu agung-agungkan, Tuhan hikmat yang tertinggi yang mana yang mau milih orang kayak kamu? Orang-orang berdosa yang tidak layak. Dan di dalam Injil dikatakan Tuhan yang berhikmat itu bukan hanya memilih kamu, tapi Dia menjadikan kamu umatnya yang baru di tengah-tengah dunia ini. Lah kamu gak layak kok, kata ayat 26. Kamu gak layak. Lalu mengapa kamu terus menggadang-gadang hikmat? Kalau kamu bilang kayak gitu, siapa kamu? Hikmat apa yang membuat kamu dipilih oleh Tuhan? Dan yang ketiga, argumentasi yang dibangun oleh Paulus dari ayat 1 sampai 5, kita gak bahas hari ini tapi kita boleh sampaikan. Atas dasar hikmat dan kebijaksanaan yang kau agungkan itu, pertanyaan yang harus kau renungkan juga, siapa yang mau pergi untuk memberitakan dengan kelemahan dari berita seperti ini? Siapa mau pergi? Paulus mengatakan, aku pergi memberitakan Injil yang seperti ini. Dia tidak pakai hikmat dunia, dia tidak pakai kata-kata hikmat untuk menyatakan keagungan Injil. Karena memang gak nyambung kalau pakai perspektifnya dunia. Dan bagi dunia, ini berita tidak masuk akal. Lah siapa yang mau pergi memberitakannya? Sudah tahu ini berita tidak masuk akal, lalu kamu pergi untuk tetap memberitakannya kepada dunia yang menganggap ini tidak masuk akal. Mati konyol lah. Siapa yang mau? Maka Paulus mempertanyakan ketiga hal ini kepada jemaat Korintus. Yang mana yang kamu pilih? Kamu tetap menjadi orang yang mengerti core-nya Injil atau kamu lari daripadanya? Nah pertanyaan ini saudara-saudara sekalian, perikop ini, 3 pembagian besar ini sebenarnya menjadi kunci atau menjadi dasar yang paling utama untuk menjawab seluruh kitab 1 Korintus. Paulus mau mendeklarasikan sebenarnya menjadi satu tesis besar dari kitab 1 Korintus. Bahwa Injil itu bukan sofianya dunia. Injil itu bukan bijaksananya dunia. Injil itu bukan filsafat yang baru muncul. Seolah-olah kucuk-kucuk tiba-tiba dari pemikiran-pemikiran. Nih ada satu tesis baru nih yang datang digadang-gadang. Makanya waktu Paulus datang ke Areopagus dan segala macam, dia membicarakan tentang Kristus. Mereka tertarik, oh ini suatu hal yang baru nih, sangkanya mereka begitu. Tapi Paulus menggiring tesisnya mulai dari Abraham dan segala macamnya. Lalu apa yang mau dikatakan Paulus? Ini bukan hal yang baru, ini bukan suatu hal yang digadang-gadang ide baru. Yang kedua, Paulus juga mau mengatakan bahwa Injil itu adalah penggenapan janji Allah dari perjanjian lama. Ini bukan yang baru, ini sudah dinyatakan Allah dari dahulu. Bahkan semenjak kamu belum kamu memikirkannya. Kalau kita melihat secara urutan tahun, Plato baru 500 tahun sebelum Yesus begitu kan ya. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani berkembang di situ. Sedangkan janji atau nubuatan Tuhan atau janji tentang berita kebodohan salib itu sudah dideklarasikan dari awal sebelum pemikiran-pemikiran ini ada. Jadi siapa yang lebih original sebenarnya? Yang ketiga, Paulus mau mengatakan Injil adalah antitesis Allah terhadap bijaksana dunia. Ini penting. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lihat apa signifikansinya dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan kita menerima Injil. Ketika Injil itu benar-benar kita hidupi, kita akan menyadari bahwa ini adalah antitesis Allah terhadap dunia. Bagaimana kita berhadapan-hadapan dengan dunia? Maka apakah kita menjadi orang yang berjalan berdasarkan terang Injil atau kita hanya menjadikan itu box pertama yang setelah itu kita tinggalkan untuk menjalani seluruh kehidupan kita di tengah-tengah dunia dengan caranya dunia? Ini pertanyaan penting yang ditanyakan Paulus kepada jemaat Korintus. Ini pertanyaan penting yang kita harus tanyakan kepada diri kita. Sebab tidak ada hikmat dunia, baik agama atau filsafat yang pernah memikirkan bahwa rencana keselamatan, rencana penebusan dari Allah harus dilakukan melalui berita salib yang bodoh, yang najis, yang terkutuk. Enggak ada satu hikmat dunia manapun yang pegang konsep seperti ini. Maka Paulus bilang, enggak akan mungkin kamu cari sinkronnya dengan dunia. Enggak akan bisa kamu pakai filsafat dunia untuk menjelaskannya. Enggak bisa. Ini berita yang paling tidak masuk akal bagi mereka. Ini aib yang sangat memalukan. Dan ini kebodohan yang sangat besar dari seorang atau katakanlah satu pribadi yang disebut dengan dewa. Jika dia mau menyelamatkan umatnya dengan cara seperti ini. Ini berita konyol. Justru karena itu, peringatan dari Paulus yang begitu keras bagi jemaat Korintus ini. Saudara-saudara sekalian, bahkan bagi kita sekarang. Apa yang mau dikatakannya? Saudara sekalian, bagi kita yang mengatakan kita seorang Kristen, ketika kita bergerak
melampaui salib, ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita, bukan dengan prinsip Injil itu, kita keluar dari salib itu, sebenarnya kita bukan sedang dalam kondisi bertumbuh secara kerohanian, tidak. Tapi Paulus mau mengatakan, engkau sedang dalam keberadaan meninggalkan Kristus. Ini peringatan yang terlalu keras yang diberikan Paulus kepada jemaat Korintus. Hidupmu sekarang yang kau katakan orang Kristen, nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya, hidupmu sekarang yang kau katakan mengadang-adang karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadamu, tapi engkau terus bergerak menjauhi salib itu. Engkau tidak sedang bertumbuh sekalipun engkau mengatakan engkau penuh dengan karunia-karunia. Engkau hidup di dalam meninggalkan Kristus. Saudara, pertanyaan yang sama buat kita kan ya? Kita ibadah, kita memuji Tuhan, tapi realitas hidup kita menjadi apa? Realitas hidup ateis praktis. Yang sebenarnya tidak ada dasar salib, tidak ada dasar Injil untuk di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Engkau tidak sedang bertumbuh di situ. Sekalipun kau memiliki komunitas di dalam persekutuan GRII, persekutuan pemuda GRII, tapi realitas hidupmu, cara pengambilan keputusanmu, cara pengambilan keputusan bisnismu, cara penggunaan uangmu, hobimu, dan seterusnya. Tidak ada Injil di situ. Engkau meninggalkan Kristus. Mungkin kita rasa, oh iyalah saya sudah tahu dengan hal ini semua. Tapi saudara-saudara sekalian, realitasnya apa yang kita hidupi. Kita percaya kepada salib Kristus, tapi cara hidup kita tidak sama. Tidak melihat kepada apa yang menjadi tuntutan Injil. Sikap hidup kita, sekali lagi cara berpikir kita, cara bisnis kita, cara kita berkeluarga, cara pacaran kita, dan seterusnya. Cara kita menggunakan uang kita tetap memilih mengandalkan hikmat dunia. Oh boleh dong belajar hikmat dunia dan segala macamnya. Tapi di mana Injil? Di mana terang penebusan? Yang nanti kita akan lihat di dalam ayat 30. Bahwa kamu di dalam berita Injil yang bodoh itu telah menguduskan kamu, membenarkan kamu dan menebus kamu. Tapi persoalannya penebusan di dalam starting point iya. Tapi untuk seluruh kehidupanku gak ada tempat untuk Tuhan meridim. Gak ada tempat untuk Tuhan menguduskan langkah-langkahku, cara berpikirku. Gak ada tempat untuk urusan itu. Seluruh hari depanku itu ditentukan dari bagaimana aku engage dengan dunia, bukan dengan salib Kristus. Kembali ke ayat 18, saudara sekalian. Maka dikatakan sebab atau karena, untuk menunjukkan kontras dari ayat 17 tentang bagaimana hikmat kata-kata, bukan itu yang kupakai. Bahwa Injil berbeda dengan hikmat dunia, ini yang mau ditekankan oleh Paulus. Kemudian di dalam berita salib, langsung membagi hanya ada dalam dua kelompok besar manusia. Apa yang terjadi di dalam ayat 18 ini dikatakan, dari kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Apa yang mau dikatakan Paulus dalam ayat 18 ini, bahwa dalam kacamata orang Yahudi, manusia itu dibagi atas dua dulu. Yaitu apa? Kami orang Yahudi, kaum pilihan, dan Gentiles, orang buangan semuanya, non-Yahudi itu. Tapi sekarang di dalam Kristus kacamata itu telah berubah, bahwa sekarang tetap dua tapi berbeda cara pandangnya, bahwa hanya ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang diselamatkan, yang kedua adalah orang binasa. Bukan lagi berdasarkan darah satu nation, satu bangsa Yahudinya. Tidak, tapi di dalam Kristus orang yang diselamatkan, di luar Kristus orang yang binasa. Maka dua pembagian yang lama, Yahudi dan Yahudi telah digeser, telah dibuang. Seolah-olah sekarang, bukan seolah-olah real sekarang di dalam Kristus. Bahwa sekarang sudah memasuki pergantian zaman baru di dalam Kristus. Zaman baru itu apa sekarang? Bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang barang siapa yang dipanggil oleh Allah, ayat 24. Dan barang siapa yang percaya karena pemilihan Allah, ayat 21. Dan dari ayat yang ke 28 ke bawah. Bahwa di zaman baru ini hanya dua jenis manusia. In Christ menjadi orang yang diselamatkan. Di luar Kristus menjadi orang yang binasa. Yang mana? Sekali lagi nanti kita akan melihat bahwa in Christ bukan hanya sekedar orang yang mengatakan dia percaya. Tapi bagaimana secara totalitas hidup dia menyerahkan hidupnya kepada berita kebodohan salib itu. Ini yang disebut menjadi Kristen. Bukan karena saya mengaku percaya dari mulut saya. Tapi kesadaran kehidupan saya. Seluruh aspek hidup saya. Yang saya bentangkan di hadapan berita Injil. Diteruskan di dalam ayat 19. Menjadi dasarnya. Menjadi konfirmasinya. Menjadi landasannya. Bahwa apa yang saya beritakan tentang kebodohan salib ini.
sudah dikonfirmasi dari perjanjian lama. Bahwa berita salib bukanlah sebuah sopia yang baru dari Allah tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Tapi ini suatu hal yang sudah dinyatakan dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Maka muncul formula ada tertulis. Ketika penggunaan kalimat ini muncul oleh para rasul untuk menyatakan ini bukan suatu hal yang ide baruku. Sekarang terlalu banyak orang bilangnya original, pemikiran saya. Tendensi untuk menjadi bidat adalah orang-orang yang selalu mengatakan ini original pemikiran saya. Enggak. Satu kebenaran harus sinkron dengan yang sebelumnya. Dengan apa yang dinyatakan di dalam sejarah. Jadi enggak ada satu lompatan kebenaran baru. Maka orang-orang yang selalu melegitimasi dengan mengatakan saya dengar Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Itu tendensi bidat. Karena apa? Konfirmasinya dari siapa? Para nabi ketika dia mendengarkan kata Tuhan selalu dinyatakan dengan kesaksian. Maka ada tertulis, ada pernyataan, dan ada saksi-saksinya. Tapi orang-orang yang selalu secara individual mengatakan setiap Sabtu saya datang kepada Yesus minum-minum kopi. Lalu Yesus bilang sama saya dan sekarang saya katakan kepada kamu. Dari mana pernyataan itu, siapa yang menguji dan seterusnya. Jika tidak ada 2 atau 3 saksi maka kesaksian itu palsu. Maka Yesus bilang aku tidak bersaksi dari diriku sendiri. Tapi dari Bapa dan dari firman Tuhan dari perjanjian lama yang mengatakan. Maka prinsip yang sama dikatakan oleh Paulus. Ada tertulis menunjukkan bahwa Allah telah menyatakan ini dahulu. Jadi sekarang peristiwa salib yang kamu dengar. Ini adalah perwujudan dari janji yang sudah dinyatakan dari perjanjian lama. Maka kitab Yesaya ini memiliki pemenuhan eskatologisnya itu sekarang. Bahwa berita salib itu meruntuhkan atau membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dan akhirnya di bawah otoritas berita salib, seluruh orang-orang bijak akan kulenyapkan. Lalu kemudian setelah mendapatkan legitimasi atau konfirmasi dari dasar perjanjian lama, diteruskan kepada ayat 20 yang tadi kita lihat. Menjadi sindiran atau menjadi sarkasme dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Bukan kepada orang di luar loh, tapi kepada jemaat Korintus. Dia memunculkan kembali pertanyaan retoris untuk meneguhkan ayat 19. Bahwa berita ini sudah dikonfirmasi benar dan sudah digenapi. Sekarang pertanyaan muncul kepada kamu dalam ayat 20 untuk meneguhkan apa yang dikatakan dalam ayat 19. Bahwa berita salib benar telah menaklukkan hikmat dunia. Dari mana kita tahu? Pertanyaannya. Pertama, dengan melihat karya keselamatan dari Allah di atas kayu salib. Di manakah jalan orang-orang berhikmat? Pertanyaan pertama dalam ayat 20. Apakah ada keselamatan daripadanya? Dari seluruh pemikiran para filsuf Yunani yang kau agung-agungkan itu. Apakah dia menawarkan jalan selamat kepadamu? Mereka mengajarkan 4 virtu, kebajikan, keberanian, penguasaan diri dan segala macam. Tapi itu menjadi jalan untuk mengejar selamat. Tidak ada janji keselamatan di situ. Lalu yang kedua, dikatakan di situ, di manakah ahli Taurat, terjemahan yang lebih tepat, Gramateus, bahwa di manakah ahli-ahli hukum, pertanyaan yang paling tepat di situ. Bahwa yang mengandalkan perbuatan dengan menghendaki tanda-tanda, di mana mereka? Apakah keselamatan ada daripada mereka? Khususnya ini sindiran kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tetap mengandalkan tradisi Judaismenya dengan ketaatan mereka kepada hukum-hukum Judaisme. Apakah keselamatan ada daripadanya? Perbuatan-perbuatan mereka menyelamatkan mereka kah? Tanda-tanda yang mereka nantikan itu menyelamatkan mereka kah? Tidak ada. Maka masih tetap mengejar itu. Yang ketiga, di manakah pembantah dari dunia ini? Di dalam kalimat ketiga, di manakah pembantah dari dunia ini? Mau menggambarkan tentang para pendebat yang selalu berusaha untuk mendebatkan segala kebenaran. Ini menggeneralisasi jemaat Korintus yang telah terpecah-pecah itu. Mereka berdebat satu golongan dengan golongan-golongan yang lain. Yang berusaha untuk membanding-bandingkan Apolos, Kefas, Paulus dan seterusnya. Adakah keselamatan di dalam cara hidup yang demikian? Paulus bilang tidak. Lalu kemudian di dalam pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir. Untuk meneguhkan argumentasinya. Paulus mengatakan pertanyaan retoris itu yang gak perlu dijawab. Bukankah hikmat Allah, yaitu berita Injil, berita salib yang kau anggap bodoh itu, benar-benar telah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan. Gak ada harapan di dalam mereka. Sebab penghakiman Allah bukanlah dengan proses penalaran, adu argumentasi, logik. Melainkan dengan tindakan otoritas Allah di atas kayu salib itu. Dia datang untuk menghakimi dan semua hanya bisa ditebus di dalam penebusan Kristus di atas kayu salib.
Lalu masuk pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana mungkin otoritas Allah dinyatakan di atas kayu salib? Bagaimana mungkin berita bodoh ini mengalahkan atau menghancurkan hikmat dunia yang begitu bijaksana? Kok bisa? Nah, sekarang Paulus membangun argumentasinya dari ayat 21 ke bawah. Apa yang dikatakannya? Paulus memulai dari sebuah proposisi, dasar berpikir yang paling utama di dalam ayat 21. Apa yang dikatakannya? Paulus mengatakan, saya bacakan ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Perhatikan kalimat pertamanya, satu argumentasi yang sangat rumit sebenarnya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Bahwa usaha hikmat manusia, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin membuat manusia mengenal Allah. Ini yang mau dikatakan Paulus. Oke, engkau selalu berargumentasi dengan dasar berpikirmu, dengan logikamu, bahwa itu semua engkau katakan itu menjadi satu hal yang agung. Tapi apakah seluruh pemikiran agung itu membawamu datang kepada Allah? Maka Paulus mengatakan tidak. Tidak ada dasar untuk mengatakan dari jalan dari bawah ke atas. Enggak ada satu argumentasi yang valid untuk mengatakan dari keberadaan manusia yang jatuh dalam dosa, dalam kondisi yang rusak ini bisa mampu datang kepada Allah yang tak terbatas itu. Maka ketika engkau menemukan Allah berdasarkan satu kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa, itu bukan Allah yang benar. Tapi itu Allah berdasarkan proyeksi pemikiranmu yang telah jatuh dalam dosa. Itu Allah ciptaan yang kau ciptakan berdasarkan pemikiranmu. Maka saya percaya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang berdasarkan ideku. Itu bukan Tuhan. Maka ini similar dengan ayat yang lain yang dikatakan Paulus misalnya di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 31. Bahwa Allah menyatakan murkanya kepada kefasikan dan kelaliman manusia. Mereka tidak dapat mengenal Tuhan walaupun sudah nyata dari apa yang diciptakan oleh Allah. Mereka sebenarnya tahu ada Tuhan tapi mereka tetap mengeraskan hati, tidak mau Tuhan. Lalu di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Tidak ada satu manusia pun yang benar, tidak ada satu manusia pun yang berakal budi, tidak ada satu manusia pun yang mencari Allah. Maka ini menjadi satu dasar untuk membangun argumentasi. Gak ada yang namanya usaha dari bawah ke atas. Gak ada. Maka hikmat yang kau gadang-gadang, pemikiran yang kau katakan agung itu tetap akan membawamu kepada satu jalan buntu. Tidak mungkin membawamu kembali kepada Allah. Agama hanya menghasilkan Tuhan berdasarkan proyeksi pemikiran manusia yang berdosa. Dan itu bukanlah Tuhan yang benar, saudara-saudara sekalian. Mengenal Allah yang benar hanya bisa, tesisnya yang sekarang dibangun oleh Paulus, dari atas ke bawah. Ini kan berita yang kamu anggap bodoh, tapi sekarang saya kasih tahu. Hikmat seperti ini gak ada dalam hikmat dunia. Bahwa jalan yang sesungguhnya hanya bisa dari atas ke bawah. Allah yang wahyu, Allah yang menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, dan Allah yang turun ke dalam dunia. Berita salib inilah yang menghancurkan hikmat dunia yang sepertinya agung itu. Dan kalau kita lihat nanti, kita nggak sempat sekarang, tapi dalam pembahasan selanjutnya, dalam pasal 2 ayat 6 sampai 16, dia khusus membangun argumentasi tentang berita salib itu menjadi hikmat yang tertinggi dari Allah. Keselamatan tidak datang melalui hikmat, melainkan dari kebodohan berita Injil. Bahwa apa yang menjadi kebodohan dari berita Injil yang kau tolak itu yang sebenarnya hikmat Allah itu. Bahwa berita Injil memberitakan bukan dari perspektifmu, bukan dari motivasimu, bukan dari inisiatifmu, bukan dari bawah ke atas. Melainkan dari Allah lah yang berinisiatif mencari manusia, Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia dengan cara memanggil kita dan menjadikan kita orang-orang percaya karena Dia memilih kita. Bukan sekedar sebuah pengakuan di mana kita menjadi orang percaya, seperti yang saya katakan tadi di atas. Tapi bagaimana menjadi orang-orang yang diubahkan untuk menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Inilah kekristenan, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, ini bukan suatu berita yang baru yang kita dengarkan ya. Tapi sebagai suatu hal yang menggoncang kita untuk sekali lagi berpikir. Kekristenan seperti apa yang kau miliki, hai jemaat Korintus? Kekristenan seperti apa yang kita miliki, hai jemaat GRI? Orang-orang yang mengatakan kita percaya kepada Tuhan tapi tidak memberikan ruang untuk Tuhan memerintah hidup kita. Orang-orang yang tidak membiarkan Tuhan yang memimpin dan membiarkan firman Tuhan yang menjadi dasar segala keputusan kita. Paulus bilang, engkau tetap pakai hikmat dunia, engkau lari dari Kristus. Maka di sini Paulus mau menarik kembali kepada kita untuk sekali lagi merenungkan apa arti salib itu bagi kita. Diteruskan ayat yang ke-22, Paulus menguraikan
apa yang jadi kebodohan berita salib untuk membongkar pikiran jemaat di Korintus. Pembagian lama itu muncul di dalam ayat 22, sekali lagi jenis orang Yahudi non-Yahudi sekali lagi dipermainkan Paulus. Di situ orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Seolah-olah pembagian itu masih dikonfirmasi Paulus, padahal ini untuk mempermalukan sistem pembagian yang lama yang bodoh itu. Apa yang dikatakan di sini? Yahudi dan Yunani menjadi gambaran dari kehidupan agama dunia, konsep pemberhalaan dunia. Jadi sampai sekarang pada zaman ini, pola hidup manusia dibagi atas dua jenis arus ini. Orang-orang yang tetap mengandalkan perbuatannya, orang-orang yang tetap mengandalkan hikmatnya. Orang-orang yang mencari tanda, orang-orang yang mencari bijaksana. Seolah-olah dengan jalan itu mereka dapat mencapai Tuhan. Namun Tuhan yang berkuasa hanya untuk melayani kepentingan mereka. Inilah sistem kepercayaan mereka. Saya percaya Tuhan, iya. Tapi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang melayani kebutuhan saya. Inilah iman saya. Saya percaya Tuhan, iya. Tapi Tuhan yang berdasarkan proyeksi pemikiran saya. Apa yang saya inginkan lalu Tuhan berikan. Ini baru Tuhan yang sejati. Tuhan yang masuk akal. Tuhan yang seperti ideologinya saya. Itu baru Tuhan. Inilah yang ditegur oleh Paulus. Terus sekalian, iman yang seperti ini kan yang kita adopsi di dalam kekristenan zaman ini. Iman yang hanya percaya Tuhan kalau Tuhan itu memberkati. Iman yang percaya Tuhan kalau Tuhan itu memberi tanda dan mukjizat. Tapi iman yang akhirnya meragukan Tuhan ketika penderitaan itu tiba. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan segala macam. Kita mempertanyakan Tuhan ketika itu terjadi. Tapi ketika Tuhan selalu memberi berkat, ini Tuhan yang sejati. Justru Paulus bilang, konsep imanmu bukan konsep iman yang melihat kepada salib. Bagi orang Yahudi yang menghendaki tanda, ini mengharapkan konsep ketuhanan mesianik dari bayang-bayang mereka di dalam perjanjian lama. Tuhan akan bertindak dengan penuh kuasa atas nama kami. Karena bagi mereka Israel itulah yang dipilih Tuhan. Non-Yahudi itu semua kafir. Sama dengan anjing, dibuang bagi mereka. Maka mereka berpikir nanti Mesias datang untuk menegakkan lagi nama mereka. Mesias yang akan datang mengembalikan kejayaan mereka di atas nama mereka dari kerajaan Daud itu. Dan Mesias yang akan datang kriterianya seperti ekspektasi mereka. Paling tidak prosesnya mengulang kembali seperti peristiwa Eksodus. Sebagaimana Musa membelah laut, 10 tula dan segala macamnya. Otoritas Tuhan atas alam dan segala macam akan dinyatakan. Ini Mesias yang kami nantikan. Maka kalau berita Mesiasnya berita tentang salib, ini berita apa? Nyala engkau. Mereka tolak. Bagi orang Yunani mencari hikmat. Sejarawan Herodotus mengatakan di dalam catatannya, semua orang Yunani bersemangat untuk setiap jenis pembelajaran. Kalau ada suatu pembelajaran yang baru saja, mereka akan berkumpul di situ untuk dengar, untuk pikirkan. Mereka suka untuk berpikir setiap pembelajaran-pembelajaran. Dan di dalam sejarah kita melihat apa yang terjadi. Orang Yunani di dalam Sofia yang mereka kejar, melambat laun meninggalkan dewa-dewa mitologi mereka. Zeus segala macam dibuang karena makin tidak masuk akal. Mereka mengejar Sofia, mereka mengejar filosofia. Ibadah mereka adalah rasio mereka. Tuhan mereka adalah akal mereka. Ini yang terjadi. Lalu ayat 23, justru Paulus memberikan antitesis, saudara-saudara sekalian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bukan memberitakan tentang apa yang kau harapkan dari tanda. Bukan memberitakan apa yang kau harapkan dari hikmat yang kau cari-cari. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini tidak hanya sebuah antitesis sebenarnya. Tapi ini juga sebuah oksimoron. Bagaimana Kristus atau Mesias disalibkan. Ini dua hal yang gak nyambung. Mesias itu sebuah pernyataan tentang power, kemuliaan, keagungan. Tapi salib bicara tentang kenajisan, kehinaan, kutuk di situ. Lalu bagaimana mungkin dua hal ini digabungkan? Sebuah oksimoron, tapi Paulus menggunakan kalimat ini. Tapi kami memberitakan Kristus, kami memberitakan Mesias yang disalibkan. Saudara-saudara sekalian, selama penguasaan Romawi, salib itu adalah hukuman yang tertinggi, tempat penghukuman yang paling hina. Khususnya ini dikhususkan bagi para pemberontak yang akan ditelanjangi dan disalibkan telanjang. Mereka yang berusaha untuk mau melawan pemerintahan Romawi. Maka kalau Yesus atau Mesias itu disalibkan, ini skandal. Berarti dia penjahat, dia orang najis. Ini sama saja dengan berita Mesias-Mesias palsu yang sudah beberapa ratus tahun terakhir kita dengarkan. Khususnya dari kaum Zelot yang berusaha untuk terus memberontak.
Mereka berusaha untuk melawan Romawi. Mereka punya prajurit dan segala macamnya yang tidak bisa dikejar-kejar Romawi. Lalu waktu ditangkap, mereka akan ditelanjangi dan disalibkan di depan umum supaya semua orang lihat inilah pemberontak, mati konyol. Lah sekarang berita yang sama ngaku-ngaku Mesias dan ini lebih parah daripada kaum Zelot yang punya prajurit. Ini sudahlah dia orang miskin dari Nazaret, anak tukang kayu, gak punya prajurit, gak punya uang, gak punya bala tentara, gak punya militer, gak punya persenjataan. Apa yang diharapkan Mesias seperti ini? Lalu mati lagi di atas kayu salib. Maka bagi orang Yahudi ini aib, ini aib. Bagi mereka ini berita yang memalukan. Masakan Mesias mati di tempat yang najis. Mesias macam apa seperti ini? Sedangkan bagi orang Yunani, saudara-saudara sekalian, dalam pernyataan mereka, ini adalah berita kebodohan. Di dalam kebodohan bukan nggak ada logikanya dalam segala macam, tapi ini dalam artian bukan bodoh dungu maksudnya begitu ya, nggak bisa 1 tambah 1. Bukan itu definisi kata bodoh di sini, adalah sebuah kegilaan, kekonyolan. Dewa macam apa yang seperti ini? Bukankah kalau dikatakan ada Tuhan atau para dewa, dia punya power, setidaknya dia berkuasa atas sesuatu. Kuasa apa yang dimiliki Tuhan yang seperti ini? Sudah hina, mati konyol lagi. Lalu nanti di dalam perkembangan beritanya setelah dia mati di atas kayu salib tempat yang paling hina, lalu dikatakan dia bangkit dengan tubuh kebangkitan. Ini berita lebih konyol lagi. Di dalam konsep platonik tubuh itu penjara jiwa. Lah ketika jiwa sudah lepas dari tubuh ini kemerdekaan. Tapi berita Injil yang berita konyol ini mengatakan akan ada kebangkitan tubuh. Lah di penjara lagi dong jiwanya. Goblok banget orang Kristen bagi mereka. Makanya bagi orang Yahudi ini berita memalukan, bagi orang Yahudi Yunani ini berita kebodohan. Agak sulit bagi kita untuk membayangkannya saudara-saudara sekalian. Karena di dalam zaman kita, apalagi kita sekarang di dalam Kristen yang sudah turun-temurun, berita Injil atau berita salib itu kan sudah menjadi simbol iman kita. Jadi konsep kenajisannya itu sudah sulit untuk kita bayangkan karena enggak di dalam konteksnya kita. Karena secara konteks salib itu kan tempat yang najis, terkutuk, sangat jijik. Dan orang jauh-jauh lah dari situ. Kalau orang dari situ orang akan ludahi dan orang gak mau melihat. Orang akan berpaling dari orang-orang yang disalibkan. Dan lebih parah lagi bukan hanya itu tempat najis. Sekarang Tuhan membuat dirinya tak berdaya digantung oleh musuh-musuhnya di situ. Dan dia rela mati di situ untuk kita yang juga adalah musuh-musuhnya. Ini konyolnya double. Pertama dia mati oleh musuh-musuhnya digantung di situ. Dan dikatakan dia mati di situ untuk kita yang adalah musuh-musuhnya. Berita apa ini? Bukankah seorang pemimpin mati atau seorang sahabat rela mati bagi sahabatnya? Tapi sekarang berita Injil mengatakan dia rela mati untuk musuh-musuhnya. Kita, saudara-saudara kita. Maka di dalam hal ini kita boleh melihat jabatan sebagai penjahat yang hina yang harus ditanggung Yesus waktu dia disalib. Di atas salib itu dia dikatakan dicap sebagai penjahat, sebagai pemberontak militer, sebagai orang yang terkutuk. Maka kalau kita sekali lagi merenungkan konsep ini untuk menyadari tentang kutuk kita lah yang ditanggungnya, segala kenajisan kita yang ditanggungnya, kita tidak mungkin bisa santai, kita nggak mungkin nggak gemetar karena itu terlalu besar. Tapi justru inilah ekspresi dari kuasa dan hikmat Allah yang tertinggi. Bahwa dia tidak menggunakan power. Dia tidak menurunkan untuk seluruh malaikatnya untuk mematikan orang-orang berdosa. Tapi dia turun dan menanggung segala kehinaan. Menjadi satu perwujudan kasih Allah yang sempurna di dalam kekudusan dan kemuliaan. Dia harus mati di atas tempat yang najis itu. Ayat 24. Menjadi konfirmasi dikatakan di situ. Tetapi semua ini, apa yang dikerjakan oleh Kristus ini hanya berlaku bagi orang-orang yang dipanggilnya, bagi orang-orang yang dipilihnya. Artinya apa? Di sini kita boleh melihat secara jelas konsep pemilihan itu nyata. Bahwa karya efektif dari salib Kristus hanya berlaku bagi kaum pilihan Allah. Clear sekali di sini. Jadi berita salib bukan hikmat atau filosofi, melainkan bicara tentang kedaulatan dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16, 1 Korintus 1 ayat 30 yang dikatakan di bawahnya. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Lalu diteruskan di dalam ayat 25, saudara-saudara sekalian.
seluruh argumentasi Paulus ditutup dengan aksioma teologis sebagai satu kesimpulan muara dari seluruh cara berpikirnya dia di dalam ayat 25 ini. Bahwa kebodohan berita salib itu jauh lebih besar dari hikmat dan bijaksananya dunia. Dan dipaparkan dari ayat 26 sampai 28 itu, sampai 30 itu. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa di atas salib itulah Yesus mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan pengampunan penuh kepada umat pilihannya, yaitu kita. Ini tidak ada di dalam konsep manapun. Seluruh konsep agama dan filosofi memulai seluruhnya dari diri yang bermasalah, berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah untuk bisa datang kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan itu satu jalan buntu dan kekosongan. Maka Allah yang datang, Yesus yang mengalahkan musuh-musuhmu untuk memberikan keselamatan bagimu. Di atas salib itu pula seluruh bijaksana dan pengharapan dunia pupus dengan segala usahanya, karena tidak ada lagi jalan dari bawah ke atas. Di atas salib itu pula kita tidak hanya menerima kasih dan pengampunan Allah, tetapi Paulus memberitahukan kepada kita sebagai orang Kristen, seringkali kita hanya melihat, oh pengampunan Allah di sini, penebusan Kristus di sini, penyucian kasihnya diberikan kepada saya di sini. Tapi kita seringkali lupa bahwa salib itu juga, di atas salib itu juga Allah telah menghakimi kita. Penghakiman Allah di sini dengan cara Kristus menanggungnya untuk kita, bahwa hanya di atas salib kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Ya, kasih Allah diberikan, kita diampuni, tapi murka Allah harus ditumpahkan, dipuaskan melalui salib. Dan tidak kita lagi yang menanggungnya, tapi Kristus yang menanggungnya bagi kita. Dan di situ kita sudah bersama-sama mendapatkan penghakiman Allah. Kita, saudara-saudara sekalian, kita, engkau dan saya yang sepantasnya menerima seluruh hukuman dan kutuk itu. Namun di dalam Kristus kita telah digantikan untuk dilucuti dari segala dosa. Dia yang tanggung bagi kita dan dia memberikan kita pengampunan. Dan tidak hanya untuk mengampuni kita, tetapi lebih mulia lagi apa yang dikatakan, telah menjadikan kita umat barunya. Menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah di bumi ini. Engkau dan saya yang adalah musuh Allah ini, yang diundang Allah untuk menerima kemuliaan ini. Maka inilah kebodohan berita salib yang dikatakan oleh dunia. Tapi menjadi satu berita keselamatan yang adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Ini memalukan bagi mereka yang merasa diri penuh hikmat karena ceritanya konyol. Tapi bagi setiap orang yang membutuhkan belas kasihan, setiap kita yang membutuhkan pengampunan, ini adalah kabar baiknya. Dan ayat 31 dikatakan, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Penutup, kita kembali kepada ayat 26. Sebagaimana jemaat Korintus, kita diajak untuk kembali merenungkan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan Paulus, apa yang ditanyakan Paulus kepada kita, kepada jemaat Korintus. Siapa kamu sebelum kamu dipanggil oleh Kristus? Mari kita sekali lagi merenungkan identitas kita, secara eksistensial kita. Siapa saya sebelum di dalam Kristus? Siapa saya sebelum saya mendapatkan keselamatan di dalam Kristus? Kalau kita melihat di dalam jemaat Korintus, secara penafsiran saudara-saudara sekalian, mereka orang-orang Kristen di Korintus itu orang-orang yang tidak termasuk hitungan orang-orang atas. Ada sebagian dari jemaat Korintus orang-orang kaya, tapi bukan bilangan orang-orang terhormat yang punya jabatan militer atau pensiunan, veteran dari tentara Romawi yang begitu agung, orang-orang kaya bangsawan mereka yang punya villa di situ. Enggak. Mereka ini orang-orang biasa ya, sebagian pedagang, ya oke lah, menengah lah. Tapi mereka tidak punya status sosial tinggi. Bagi mereka kan para pemikir, filsuf itu punya sosial tinggi, para pejabat negara Romawi itu punya status sosial tinggi. Tapi mereka ya orang-orang golongan menengah atau ya mapan sih, karena mereka juga nanti termasuk menjadi orang yang membantu jemaat di Yerusalem. Tapi secara penilaian mereka bukan orang-orang terhormat. Maka Paulus mau bilang, dulu kamu juga bukan orang siapa-siapa kok. Lalu setelah kamu di dalam Kristus, harusnya kamu sadar kamu bermegah di sana. Tapi kamu tetap tidak melihat ini sebuah kemegahan. Kamu tetap berusaha untuk mengejar kemegahan yang ditawarkan dunia. Nama baik, pencapaian, bisnismu naik, lalu engkau menjadi golongan orang terhormat. Makanya Paulus juga sindir, kalau kamu mau agung-agungkan saya berpaspor Romawi dan segala macam, itu satu legitimasi bahwa mendapatkan keselamatan dari kaisar dan segala macamnya. Tapi Paulus bilang, lu siapa? Lu siapa? Pertanyaan yang sama kalau ditarik kesimpulan kepada kita, saudara-saudara sekalian. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kesimpulan atau di intinya, Alkitab mau kasih tahu, kasih Allah telah menarik kita yang bukan siapa-siapa ini.
Atau bahkan lebih dalam lagi sebenarnya. Kasih Kristus telah menarik kita yang adalah, maafkan saya, bajingan-bajingan ini. Orang-orang yang berkubang di dalam lumpur dosa ini. Orang-orang yang sebenarnya begitu najis, yang sebenarnya sedikit lagi hampir dilemparkan ke pembakaran, api pembakaran. Tapi menjadi orang-orang yang ditarik keluar. Ini kita di dalam Kristus. Ditarik dan boleh mendapatkan apa? Bahwa di dalam Kristus, inilah kemegahan kita. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Di dalam Kristus kita menjadi orang yang dikuduskan. Satu privilege menjadi orang-orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Bukan menjadi milik dunia yang terlalu terbatas. Menjadi milik dunia yang terlalu kecil dan dangkal ini. Tapi milik Allah yang tak terbatas. Dikhususkan menjadi orang-orang kudus. Dan memperoleh penebusan. Inilah statusmu dan statusku, saudara-saudara. Tidakkah ini mempermalukan hikmat dunia? Allah telah memutarbalikkan pemikiran mereka yang salah yang terus mengejar pencapaian dunia menjadi hormat bagi nama mereka. Sekalipun mereka mengatakan mereka Kristen percaya Yesus, tapi Yesus hanya duduk di pinggiran, di pojok, dan mereka mengejar pencapaian sebagai penghormatan mereka dan kemegahan mereka yang adalah sebuah kebodohan karena mereka terus lari dari Injil. Dengan karya Kristus disalib dan pemilihan Allah, kita yang tadinya musuh-musuhnya sekarang ditebusnya. Kita yang sama sekali tidak ada signifikansi atau satu dasar untuk bisa datang kepada Allah. Tapi menjadi orang-orang yang dibenarkannya. Telah membalikkan segala cara hidup kita yang lama. Menjadi seorang yang baru di dalam keluarga kerajaan Allah. Yang bukan dengan usaha diri tapi melalui karya Kristus. Di mana? Di dalam berita salib yang katanya berita bodoh. Mari kita renungkan. Paulus membawa jemaat Korintus untuk berpikir ulang tentang hidup mereka. Menjadi pertanyaan yang sama buat kita hari ini sebagai penutup untuk kita bawa pulang. Kenapa muncul permasalahan di dalam gereja? Gereja secara institusi, secara komunal, gereja sebagai diri kita. Kenapa kita menjadi orang-orang yang bermasalah? Kenapa terjadi perpecahan di dalam gereja Tuhan? Paulus mau kasih tahu sekali lagi. Dari ayat 1 sampai 17 pertanyaannya, kenapa ada masalah-masalah ini? Ayat 18 sampai 31 ini Paulus menjawab. Karena engkau memilih untuk tetap terus berpegang kepada hikmat dunia. Sederhana sekali saudara-saudara, kita tahu ini. Tapi sekali lagi untuk tahu lebih dalam, untuk menyadari kebobrokan, kebodohan kita. Berapa lama lagi engkau tetap terus memilih cara hidup dengan hikmat dunia. Entah dalam hal apapun, cara menggunakan keuanganmu, keluargamu dan seterusnya. Di awal engkau menerima Injil, iya. Tapi ke dalam seluruh realitas hidupmu, pengambilan keputusanmu, cara berpikirmu, memikirkan hari depanmu dan seterusnya. Apakah engkau tetap melihat kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan, panggilan Injil atas engkau? Atau engkau hanya tetap memikirkan agendamu, di mana Tuhan harus ACC apa yang kau mau? Siapa Tuhan atas siapa? Maka kalau ditanya keluar dari pintu ini, engkau percaya Tuhan? Percaya. Tuhan yang mana? Tuhan yang berdasarkan proyeksimu, Tuhan yang melayani ambisimu, Tuhan yang memberikan apa yang kau mau. Aling-aling, aku tetap akan ke gereja, aku tetap akan memberikan perpuluhan, seolah-olah kita bisa membayar dia. Itu konsep yang dikatakan Paulus, berhala. Karena apa? Barter. I do something and you do something. Saya datang ke pohon besar, saya kasih ayam goreng, nanti kamu kasih togel 4 angka. Kita ketawa dengan konsep berhala bodoh seperti itu. Tapi pola hidup kita juga demikian kan? Saya percaya kepada Yesus, saya worship, saya menyembahmu, and then berkati bisnis saya seperti apa yang saya mau. Berkati agenda saya untuk menemukan pasangan hidup seperti apa yang saya mau. Berkati seperti yang saya mau, siapa mau. Siapa Tuhan atas siapa, saudara-saudara sekalian? Ini realitas kehidupan yang kita miliki, menjadi realitas yang sama yang dimiliki oleh orang Korintus. Maka kita menerima Kristus, iya. Tapi berita salib itu hanya jadi starting point dulu waktu kamu bertobat yang katanya kamu lahir baru itu. Tapi dalam realitamu sekarang tidak ada kehidupan baru, tidak ada satu progres untuk semakin dibaharui, untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, untuk melihat pimpinan Roh Kudus di dalam pasal 2, untuk melihat bagaimana dinamika di dalam pimpinan akan tuntutan Injil dalam kehidupan kita. Enggak ada tempat untuk semua itu. Yesus meridimku supaya ada jaminan sorga, yes. Tapi untuk meridim seluruh langkah-langkahku, no. Jangan ganggu Tuhan. Kau ACC saja apa yang ku mau. Aku tidak perlu tahu apa yang dikatakan. Aku tidak perlu dinasihati. Yang ku tahu pokoknya aku setia, aku Kristen, aku percaya Yesus sudah. Engkau pikir Tuhan adalah Tuhan yang kau atur dengan apa yang kau mau. Maka Paulus mengatakan, engkau bukan sedang bertumbuh.
engkau lari dari Kristus sekalipun engkau melayani. Kita tidak kembali kepada Injil. Maka keselamatan itu memimpin kita kepada kebenaran, kekudusan. Menjadi orang-orang yang terus diarahkan kepada firman dan untuk melangkahkan kehidupan kita menjadi orang-orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah dalam seluruh aspek hidupmu. Ini calling kita menjadi orang Kristen. Mari kita berdoa. Selidiki hati kami Tuhan, untuk apa kami ada di tempat ini. Apa yang menjadi dasar kami bermegah, pencapaian kami, materi kami, nama baik kami, atau kami sungguh-sungguh menjadikan Kristus, apa yang Kristus kerjakan dalam hidup kami, menjadi dasar kami bermegah. Penebusan-Mu bukan suatu hal yang sepele atau main-main, tapi Engkau mengerjakannya dengan cara yang paling amat sangat hina. Engkau yang kudus dan mulia, rela menjadi terbatas dan hina di atas kayu salib untuk menjadikan kami orang-orang merdeka yang Kau jadikan manusia baru untuk masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Kiranya kami boleh menyadari penebusan Kristus bukan hanya sebuah jaminan untuk nanti masuk surga. Penebusan Kristus adalah panggilan untuk kami menjadi orang-orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi seluruh kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Segala keputusan yang kami rindukan, yang kami ambil, biarlah menjadi keputusan yang seturut dengan firman-Mu. Seluruh langkah kami biarlah menjadi langkah yang didasari oleh kebenaran firman-Mu. Seluruh hari depan kami menjadi hari depan yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami sekali lagi boleh mempersembahkan hidup kami. Pakailah kami Tuhan, bentuklah kami, ajarlah kami mengejar hikmat firman Allah, bukan hikmat dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.